Beginilah suasana anak-anak Vespa yang lagi touring menuju kilometer 0 Aceh Sabang, Indonesia. Biasanya di SPBU merupakan tempat untuk pit stop atau berhenti sementara. Terkadang bermalam pun di SPBU. Nah, suasana seperti ini sudah biasa bagi anak Vespa yang suka touring. Kali ini kita akan melihat perjalanan touring anak Vespa dari Cianjur. Sebelum kita melihat anak-anak Vespa dari Cianjur, kita lihat dulu ya seperti apa suasana di jalan saat kendaraan Vespa ataupun Sespan yang sedang touring melintasi jalur lintas Sumatera. Kali ini kita melihat jalur lintas Sumatera yang melewati Sumatera Barat, yaitu gerbang masuk atau perlintasan setiap anak-anak Vespa touring dari Pulau Jawa menuju Aceh pasti melalui Sumatera Barat, karena akses satu-satunya jalan yang dilewati tetap harus melalui Sumatera Barat. Nah, sebelum sampai Sumatera Barat itu melewati daerah Jambi, Palembang, Lampung, dan Pulau Jawa. Nah, yang ini anak-anak Sespan juga yang sedang dalam perjalanan touring. Ini sudah balik dari kilometer 0 ya. Bagaimana pula kisahnya anak-anak touring yang sudah sampai dari kilometer 0? Nah, tentu berbeda dengan teman-teman yang sedang touring menuju kilometer 0. Nah, kita akan lihat seperti apa suasana menuju kilometer 0 dari daerah Pulau Jawa. Kita akan intip perjalanan teman-teman dari Sespan Cianjur atau SLP, skuter lupa pulang. Nah, kali ini Bang Joker nih. Bang Joker sudah 4 tahun lama perjalanannya ia touring. Nah, 2 provinsi lagi ia akan mencapai kilometer 0. Namun saat ini mesinnya sedang rusak, berada di Kota Padang. Sebelumnya Bang Joker ini dengan Sespannya ini membawa teman dari Cianjurnya, dan ada juga teman dari daerah Lampung ataupun Jambi. Namun dalam perjalanan yang berakhir tadi malam, Bang Joker ditinggal sendirian karena Sespan Bang Joker rusak. Sementara Vespa standaran teman-teman yang diangkut oleh Sespan Bang Joker yang ada di atasnya sudah turun. Turunnya malam guys. Ternyata ada-ada aja teman ini. Ada yang gak tahan gabung dengan Bang Joker. Takut mungkin karena perjalanannya masih lama, karena Vespanya rusak parah, atau Sespanya rusak parah, atau sebab alasan lain yang kita tidak ketahui. Namun kita turut prihatin sama Bang Joker. Teman-teman pada meninggalkannya pada saat Sespanya rusak. Sudah 3 minggu berada di Kota Padang. Nah, begini nih Bang Joker nih. Namun Bang Joker tetap tabah ya. Dan saya jumpa mereka dan saya samperin. Ya, setidaknya kita bisa makan bersama lah bersama Bang Joker, biar merasakan bagaimana rasanya berkumpul bersama anak-anak skoteris lainnya. Selama di Kota Padang, Bang Joker ternyata tidak diam saja. Ia memanfaatkan rambut-rambut bekas dari salon untuk disulam, diolah menjadi rambut yang sudah gimbal. Nah, bagi teman-teman yang hobi gimbal, silahkan pesan rambut gimbal sama Bang Joker. 1 lembarnya ia jual 15.000. Nah, ini contohnya nih, Bang Joker gimbal di Kota Padang nih. Lumayan duitnya buat menambah-nambah biaya perbaikan mesin Vespa. Beruntung di Kota Padang ada anak-anak skuteris dari Kota Padang yang menyamu dan menyelamatkan Bang Joker. Dikondisikanlah selama di Padang ia bersama Dio di Kota Padang. Dio pun membawa Bang Joker di kontrakannya, tinggal seadanya ya, tapi nggak apa-apa, yang penting kumpul. Nah, usut punya usut, ternyata Bang Joker habis ditinggal temannya, ditinggal kabur tanpa basa-basi, tanpa pamit. Teman-teman satu tim meninggalkannya sendirian. Beruntung ini masih bulan Ramadan, Bang Joker masih bisa sabar. Dan Ramadan pun diisi dengan kebaikan. Terkadang baca Quran, ya sholat tentunya ya, dan berdoa juga.
Ternyata tak disangka Bang Joker ini hafiz Quran juga guys. Banyak yang tidak mengira ya bahwa Bang Joker ini bisa baca Quran. Padahal dia jago loh guys. Bahkan bisa hafal surat Al-Baqarah 1 juz. Surat Al-Baqarah 1 juz itu guys, tidak semua orang yang bisa hafal guys. Karena ayatnya panjang-panjang guys. Nih, kita dengar ya ceritanya Bang Joker ya. Enggak, kita sering baca aja. Jangan niatnya kalau gimana ya. Kalau baca Quran itu, kalau niat kita nggak hafal, kita lupa itu ya dosa juga kan. Wal adu bi tazwidil hakmun lajimun malam yujawidil Quran asimun. Kalau kata-kata Ustadz lah gitu kan. Artinya apa? Ya kalau kita lupa kan dosa juga kan. Jadi kamu kalau kita gak tahu ilmu tajwidnya kan. Jadi kamu hafal berarti? Hah? Karena sering baca aja jadi hafal. Seringan dibaca. Tapi hafal? Hafal. 1 sampai berapa? Dari bukan dari pertama yang saya baru itu kemarin saya baca lagi kan, di sini emang ada Al-Quran juga kan. Saya pengen juga kan kebaca lagi kan, ulang-ulang lagi. Dari yang hafal itu dari ayat 112 sampai selesai. Sejuz. Iya. Oh. Kalau selesai enggak. Soalnya itu surat Al-Baqarah panjang. Sejuz hafal. Iya. Ya, dari sekarang masih ingat? Masih. Nggak baca Quran bisa? Nggak baca Quran. Boleh saya tes apa nggak? Dengar nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala sayyi wa qalatil yahudu laisatin nasara ala sayyi wa hum la yatluna alkitab. Madzalika qala alladzina la ya'lamuna misla qaulihim wallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah. Yaumal qiyamati bima kanu fihi yatalifun. Wa man adlamu mimman mana'a masajidallahu fi harabiha. Ulaika ma kanu fihi yatalifun. Oke. Kok sampai masih bisa ingat itu gimana ya caranya ya? Ini perlu juga kita belajar ini. Kalau itu emang kita kalau sering baca juga pasti di memori itu pasti ya, ibarat kita baca Quran. Kita kan baca Quran pasti ingat gitu ya. Ya bacaannya gini kan. Nah, kita bisa nerangin juga kan ke orang. Kapan itu awalnya mulai dibaca? Kamu masih ya lagi-lagi di rumah lah kan, kalau orang tua ngaji masa kita enggak kan. Karena orang tua sering ngaji ya. Iya. Kita ngikut juga gitu ya. Ikut ngaji kan. Nah, sini selama touring di mana kamu pernah baca Quran? Ya kebanyakan kalau baca Quran dari bulan-bulan puasa sekarang. Biasanya kalau baca Quran kalau di jalan emang bulan puasa. Oh, di jalan kamu baca Quran juga biasanya? Ya, kalau bulan puasa. Ini karena istirahat di rumah teman di Padang? Iya, keseringan. Seringan ya. Tapi karena lihat ada Quran di sini kamu baca juga? Iya. Di mana kamu lihat Quran? Ini, Bang. Oh, ada di situ ya. Iya. Oh, itu tuh Quran. Oh iya. Saya lihat lah. Wah. Udah inspiratif juga kamu ini. Sekarang udah Nambah nggak hafalan selama di sini? belum sih Bang, cuma baca-baca doang. Oh, mengulang-ulang ya. Baru surat Al-Imran. Al-Imran yang udah dibaca lagi. Ya, surat Al-Baqarah kan kemarin udah beres. Nah, surat Al-Imran. Berapa surat? Berapa ayat? Kalau apa nggak terlalu hafal, cuman karena saya kan keseringannya ngebaca doang. Yang penting niatnya nggak tuh dihafal ya? Ya, yang penting kita bener aja dari ilmu tajwidnya kan. Kalau tetap aja kalau kita pengen cepet baca Quran, kalau nggak tahu ilmu tajwidnya dosa juga kan. Kayak panjang, pendek, guna. Itu yang paling susah itu sih dalam baca Quran. Ngapain kita pengen cepet kalau ilmu tajwidnya nggak bisa juga kan. Kayak baca Quran nanti. Berarti kamu bisa lah ya ilmu tajwid. Ya, sedikit lah Bang. Kalau bisa, kalau itu ya namanya juga saya intinya kalau saya baca Quran belajar gitu ya. Berapa tahun lamanya belajarnya? Oh, berapa tahun sih. Ya lagi kecil lah kita ngikut sama orang-orang ngaji gitu kan. Yang penting jangan putus asa walaupun kita di jalan. Nah, ya kita juga harus bisa lah, pandai-pandai lah kita ngaji kan. Tanahnya kita Islam lah ya. Iya. Masa kita ngaku orang Islam doang kan, ngaji gak bisa. Oke. Dapat tahu nanti punya bini anak ustad. Jadi Pas dites ngaji ya. Selama touring ini kalau puasa tetap puasa ya Bang? Tetap puasa. Alhamdulillah sekarang tamat terusnya. Tamat terus ya.
Karena tidak ada halangan di sini Gak ada ya. halangan, gak jalan juga. Iya. Sama terus. Tapi ngaji tiap hari nggak di sini? Udah beres subuh. Oh, beres subuh ngaji terus ya? Ya. Udah sholat subuh kan, memori itu kan masih pada kosong semua. Enak baca Quran itu habis subuh. Nah, ini kalau boleh tahu untuk dalam hidup nih, kamu doanya apa sih pinginnya gitu? Nah, kalau doa sih bang, yang penting kita dimudahin rezeki. Ya kalau habis sholat yang penting kita harus ngedoain orang tua dulu. Karena kalau kita gak ada doa dari orang tua, repot juga. Karena mintalah doa pada orang tua, yang paling utama itu dari ibu. Karena ibu itu kalau menurut saya segalanya sampai sekarang gitu kan. Penting doa-doa dari ibu lah. Apa yang kamu minta doa dari ibu? Ya supaya gua selamat. Yang penting jangan lupa gitu kan, kita selalu ngedoain ya ibu juga pasti, walaupun kita jelek tetap ibu itu mendoakan yang terbaik terus buat anak-anaknya. Gak ada ibu yang mendoakan kita jelek, gak ada. Pasti ibu mendoakan yang selalu terbaik buat anak-anaknya kan. Dalam keluarga ada berapa orang saudara? 12 ya. Kamunya anak berapa? 11. Wih, rame di rumah berarti ya. Udah pada gak ada, cuma sekarang ibu sama bapak, cuma ada ya yang keluarga masih. Kakak udah keluarga semua ya? Ya udah keluarga semua. Kayak agak sepi kan. Iya, berarti walaupun rame tetap juga sepi ya kalau udah keluarga ya, udah gede-gede anaknya ya. Namanya juga udah punya keluarga masing-masing kan. Ini kamu touring ya karena belum ada bini nih. Ya belum ada bini, kalau ada bini kita itu harus fokus juga kerja kan. Buat anak bini kan. Karena masih lajang lah ya, masih bebas masih ya. lajang. Ini targetnya kemana lagi nih touringnya? Aceh dulu bang, udah Aceh lah, pulang dulu. Aceh ya? Ya. Jangan pulang sebelum sampai gitu ya? Nah jangan setengah-setengah lah intinya. Kita kalau mau berangkat itu kalau hatinya nanggung, mendingan janganlah. Percuma juga, udah mau bentar lagi kita akan sampai juga. Iya. Apa rencananya bang selesai touring ini bang? Oh, udah beres touring rencananya kerja dulu lah bang. Kerja dulu, udah itu udah punya kerjaan, punya modal. Mungkin saya rencananya pengen ke Kalimantan. Apa ya? Touring juga? Iya, pengen nyobain suasana Kalimantan kan. Berarti habis dari Aceh pengen lagi ke Kalimantan Iya, ya? ya kerja dulu lah di rumah kan. Nyari modal gitu ya? Nyari modal dulu baru saya berangkat. Ini selama di jalan pernah nggak kekurangan uang untuk makan terus minta duit sama orang tua atau gimana? Paling ya saya minta sumbangan sama anak-anak yang respect aja sih. Oh, teman-teman yang Ya, kalau orang tua ya malu juga kan. Kita juga cuma ya kita nutupin kan, walaupun kita sakit itu ini supaya orang tua itu gak panik gitu kan. iya, Nah, kita yang penting ya kabar ke orang tua lah baik-baik aja gitu. baik-baik aja gitu kan. Jadi paling kalau ada teman-teman yang mau ngasih gitu ya. Barangkali. Iya. Siap terima transferan lah ya kalau ada yang mengirim ya. Oke, Joker. Ada pesan buat teman-teman touring yang baru-baru atau apa? Ya tetap semangat lah. Kalau perjalanan kita masih satu arah kok. Nah, begitulah kisahnya Bang Joker selama perjalanan touring menuju kilometer 0. Meski belum sampai, tapi Bang Joker tetap punya prinsip pantang pulang sebelum sampai. Selama bulan Ramadan, Bang Joker juga tiap hari baca Quran guys. Sudah beberapa juz yang ia baca selama bulan Ramadan guys, meskipun baru 1 pekan Ramadannya guys. Dan ada yang lebih bagus lagi guys dari Bang Joker guys. Ia pun ternyata hafiz Quran surat Al-Baqarah yang sangat sulit dihafal, ternyata Bang Joker hafal guys. Ternyata ilmu yang sudah didapat sejak kecil ditanamkan orang tua terbawa ya guys ya, sampai besar ya guys ya. Jadi sebagai muslim, pesan Bang Joker tentu harus bisa baca Quran. Dan untuk teman-teman touring tetap semangat ya. Dan khusus buat teman-teman yang telah ninggalin Bang Joker, mudah-mudahan saja selamat sampai tujuan, selamat sampai di rumah kembali. Dan kita tidak mempersoalkan itu, karena memang semangat itu berbeda-beda guys. Ada orang yang tekad untuk sampai ke kilometer 0, pantang pulang sebelum sampai. Ada juga yang tak tahan menghadapi medan-medan yang berat.
rusak di jalan, tidur di hutan, ya itu mungkin menjadi permasalahan yang berat bagi sebagian orang. Tapi bagi saya dan teman-teman lainnya, saya harapkan untuk tetap semangat hadapi apa yang terjadi. Yang penting kita jaga sikap, tetap berbaik sangka dan berbuat baik. Sampai jumpa.